Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi keterampilan menulis. Sebelum kita memasuki presentasi, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi presentasi, saya izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Andi Bahrian dari kelas D4 TRPK B1, NIT 0820 024 106. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan presentasi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran atau presentasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu setelah mendengar dan menyimak presentasi dengan materi keterampilan menulis, taruna dan taruni mampu memahami cara dan tahapan menulis yang benar. Dan tujuan yang kedua yaitu setelah mendengar dan menyimak presentasi dengan materi keterampilan menulis, taruna dan taruni mampu mempraktekkan dan menggunakan cara dan tahapan menulis yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran atau presentasi kita pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita agar lebih semangat dan serius dalam menimba ilmu, khususnya materi keterampilan menulis yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini. Baik, kita lanjut. Sebelumnya, apakah ada yang tahu hubungan antara psikolinguistik dengan menulis? Mungkin sebagian dari taruna dan taruni belum mengetahui apa itu hubungan antara psikolinguistik dengan menulis. Baik, di sini akan saya jelaskan. Psikolinguistik adalah ilmu hibrida, yakni gabungan antara dua ilmu, yaitu psikologi atau proses mental dan linguistik atau ilmu tentang bahasa. Hubungannya antara psikolinguistik dengan menulis adalah hubungan mental atau hubungan dengan sesuatu yang akan kita sampaikan dengan orang lain, tetapi dalam hal ini berupa tulisan. Jadi hubungannya sangat erat antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang akan kita sampaikan dengan orang lain. Dalam hal ini berupa tulisan. Baik, kita lanjut. Menulis merupakan satu di antara 4 keterampilan berbahasa lain, seperti menyimak, berbicara, dan membaca. Keterampilan menulis memiliki definisi yaitu kegiatan melahirkan ide dan mengemas ide atau proses mental dalam bentuk lambang-lambang grafis berupa tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Baik, di sini ada contoh menulis dengan posisi yang benar dan cara memegang pensil yang benar. Dapat kita lihat dan bisa kita praktekkan atau kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Tujuan menulis. Menurut Surya Miharja, tujuan dari menulis adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan terhadap bahasa yang digunakan. Jadi tujuan kita menulis itu agar dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain yang mempunyai kesamaan terhadap bahasa yang digunakan. Jadi dalam menulis kita harus
tahu bagaimana cara agar tulisan kita itu dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh calon pembaca. Baik, kita lanjut. Tahapan menulis. Tahapan menulis ada 5 tahap menurut Tompkins 1994. Yang pertama yaitu pra-menulis atau sebelum kegiatan menulis. Meliputi menentukan topik, merumuskan judul, dan mencari bahan. Tahapan yang kedua yaitu menulis draft, meliputi menulis kerangka tulisan, dan menulis buram atau draft. Yang ketiga yaitu tahapan perbaikan atau melakukan revisi, baik itu dari isi maupun dari tulisan. Yang keempat yaitu tahapan penyuntingan, meliputi menyunting diksi atau pilihan kata yang tepat, menyunting kalimat, menyunting paragraf, hingga menjadi sebuah wacana dan menjadi sebuah satu tulisan yang utuh. Tahapan yang kelima yaitu tahapan penerbitan, meliputi melengkapi publikasi. Melengkapi publikasi itu seperti apa? Baik, melengkapi publikasi itu seperti melengkapi halaman awal, halaman penerbitnya di mana, dan lain-lain sebagainya. Menata tampilan atau melayout, dan yang terakhir mempublikasikannya. Baik, kita lanjut. Secara garis besar, kelima tahapan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahapan menulis, yang kedua yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan menulis, dan yang ketiga tahapan pasca menulis. Tahapan persiapan meliputi menentukan topik, merumuskan judul, dan mencari bahan. Tahapan menulis yaitu yang pertama yaitu menulis kerangka tulisan, menulis buram atau draft, dan menulis atau merevisi dari tulisan kita yang akan kita tulis. Yang tahapan yang ketiga yaitu pasca menulis, meliputi menyunting, melengkapi publikasi, menata tampilan, dan mempublikasikannya. Baik, kita lanjut. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan menulis, ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Tujuan dalam menulis harus ditetapkan, seperti contohnya apakah kita akan memiliki tujuan dalam sebuah karya tulis itu sebuah informasi. Jika dalam tulisan kita, karya tulis kita berupa informasi, berarti nanti bisa dalam bentuk berita. Jika karya tulis kita berupa menerangkan, berarti bisa dalam bentuk sebuah buku, dan jika dalam bentuk publikasi, bisa dalam bentuk artikel ilmiah. Tahapan kedua yaitu mengidentifikasi calon pembaca. Mengidentifikasi calon pembaca sangatlah penting, karena penulis harus tahu sebelum apa yang karya tulis yang dibuat, penulis harus tahu calon pembaca yang akan membaca karya tulisnya. Harus tahu berapa usia dari calon pembaca, apa pendidikannya, apa profesinya, bagaimana tingkat kesibukan dari calon pembaca, bahkan perlu mengidentifikasi jenis kelamin dari calon pembaca, karena buku yang akan ditulis oleh penulis akan dibaca oleh calon pembaca. Tahap yang ketiga yaitu ruang lingkup isi. Dalam ruang lingkup isi terdapat jenis tulisan
tujuan menulis, media terbit apa yang akan digunakan oleh penulis untuk menerbitkan karya tulisnya. Dan tahapan yang keempat yaitu memilih media terbit. Dalam memilih media terbit, penulis harus bisa menyesuaikan dengan karya tulis yang dibuatnya. Seperti contoh memilih media terbit yaitu media koran, media iklan baris, majalah, buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Tahap yang kelima yaitu menentukan topik. Penulis harus bisa menentukan topik. Topik yang diangkat harus aktual, langka, baru, harus memiliki tingkat pembahasan yang mendalam dan disesuaikan oleh pembaca serta disesuaikan oleh penerbit. Tahap yang keenam yaitu menyusun kerangka. Penulis harus bisa menyusun kerangka agar tulisan teratur dan ada panduan bagi penulis ketika penulisan berlangsung, serta agar penulis terhindar dari duplikasi. Tahapan yang ketujuh yaitu merumuskan judul. Penulis harus merumuskan judul karena judul harus menggambarkan isi yang sesuai dengan karya tulis dan judul haruslah menarik. Jika ketujuh tahapan persiapan menulis sudah dilakukan oleh penulis, maka 70% hasil karya tulis penulis sudah jadi. Dan untuk 30%-nya, mari kita bahas. Ya, tahapan kedua yaitu tahap menulis. Secara garis besar ada dua tahap, yaitu menulis buram dan merevisi tulisan. Menulis buram meliputi menentukan sudut pandang, memilih gaya penyajian, menulis bagian pembuka, mengembangkan isi, melengkapi tabel, gambar, dan grafik, serta yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Sedangkan merevisi tulisan yaitu menambah jika dalam karya tulis ada kata-kata yang perlu ditambah, maka harus ditambah oleh penulis agar karya tulis lebih mudah dipahami oleh calon pembaca. Yang kedua yaitu memenggal atau mengkat atau memotong, baik itu kata, kalimat maupun paragraf yang perlu dipotong agar pembaca lebih memahami karya tulis dari penulis. Dan yang ketiga yaitu mengganti kata-kata, paragraf, kalimat atau paragraf yang perlu diganti agar karya tulis lebih dimengerti oleh calon pembaca. Dan yang keempat mengatur materi, serta yang kelima yaitu menyunting tulisan. Baik, kita lanjut. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pasca menulis atau tahap setelah menulis. Ada 3 tahapan utama dalam pasca menulis. Yang pertama yaitu unsur publikasi, yang kedua menata tampilan, dan yang ketiga publikasi. Unsur publikasi meliputi halaman depan, halaman belakang, simbol konvensi tulisan, dan lain-lain. Tahap menata tampilan meliputi manajemen grafis atau layout, bentuk, jenis, ukuran huruf, spasi, tata halaman, dan lain-lain. Dan tahap yang terakhir yaitu publikasi. Meliputi terbit serial, jurnal, terbit di penerbit, terbit di website, dipresentasikan, publikasi melalui baliho, banner, dan spanduk, dan lain-lain publikasi lainnya. Baik, kita lanjut.
Jadi untuk tahapan menulis ada 3 tahap yang sudah kita bahas tadi untuk mencapai karya tulis yang sempurna. Baik, kita lanjut. Ada yang tahu tidak apa itu paragraf? Mungkin sebagian dari taruna dan taruni belum mengetahui apa itu paragraf. Baik, akan saya jelaskan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah tulisan. Setiap paragraf mempunyai pokok pikiran atau kalimat utama di dalam sebuah tulisan dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama dan kalimat penjelas saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga terlihat keutuhan dan kesatuannya. Pokok pikiran atau gagasan utama suatu paragraf terletak pada kalimat pertama. Adapun kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Dalam pengembangan paragraf ada beberapa macam cara pengembangan, yaitu yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang meletakkan pokok pikiran atau kalimat utama di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas. Dapat kita lihat contohnya di mana pokok pikiran atau kalimat utama terdapat di awal paragraf. Dan yang kedua yaitu paragraf induktif. Adalah paragraf yang meletakkan kalimat-kalimat pendukung atau penjelas dan ditutup dengan kalimat utama di akhir paragraf. Berbeda dengan paragraf deduktif, paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dapat kita lihat contoh dari paragraf induktif. Selanjutnya yaitu paragraf deduktif dan induktif atau paragraf campuran. Adalah paragraf yang meletakkan kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Jadi paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf deduktif dan induktif. Dapat kita lihat contohnya yaitu paragraf kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi ada 3 pengembangan paragraf, yaitu paragraf induktif, deduktif, dan paragraf campuran. Baik, kita lanjut. Paragraf deduktif, induktif, dan campuran merupakan cara pengembangan sebuah paragraf, bukan macam-macam paragraf. Sekali lagi saya ulangi, paragraf deduktif, induktif, dan campuran merupakan cara pengembangan sebuah paragraf, bukan jenis-jenis paragraf atau macam-macam paragraf. Paragraf deduktif dan induktif dapat diterapkan dalam pengembangan jenis paragraf seperti narasi, argumentasi, eksposisi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa paragraf deduktif, induktif, dan campuran merupakan suatu cara atau metode yang digunakan penulis dalam mengembangkan paragraf-paragraf dalam sebuah wacana yang ditulisnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada yang dipertanyakan, bisa dipertanyakan dan nanti akan kami jawab dengan cara berdiskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.